Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para masyayikh, para ustadz yang saya muliakan, hadirat yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah SWT izinkan kita untuk bertemu di majelis yang mulia ini di salah satu rumah Allah SWT. Semoga Allah SWT menurunkan kepada kita sakinah, ketenangan hati yang dengannya kita merasa tentram, dan Allah SWT limpahkan kita keberkahan-keberkahan yang dengannya sesuatu yang sedikit mencukupkan kita dan sesuatu yang banyak tidak membahayakan diri kita. Semoga Allah SWT memberikan kita rahmatnya, dengannya kita mampu untuk bersikap lembut kepada pasangan-pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada teman-teman, saudara-saudara kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini masih Allah beri kemudahan ya, walaupun tadi Masya Allah kita macet semua jalan, tapi Alhamdulillah masih bisa terkejar waktunya. Insya Allah pada malam ini kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam rangkaian hijrah ya, tetapi yang kita bahas malam ini adalah kedatangan Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin yang diharapkan ditunggu-tunggu hadirnya di Madinah. Di pertemuan beberapa pekan yang lalu telah kita bahas bahwa kondisi Madinah itu tidak sama dengan kondisi Mekah. Bahwa kondisi Mekah yang begitu rupa susahnya berdakwah ya, diintimidasi, dihadapkan pada keadaan yang sangat mencekam, dan itu tidak bagus untuk tumbuhnya dakwah ini ya. Kebaikan tidak bisa disemai, ditanam di Mekah ya. Kemudian Allah hadirkan bumi yang siap ditanami ya, seperti bumi yang subur ya, ditanami dengan benih-benih kebaikan, disiram, dipupuk, kemudian dihilangkan gulma-gulmanya, disemprot hama-hamanya, sehingga bumi itu menjadikan semua orang yang datang itu merasa nyaman, merasa tentram, dan akhirnya menjadi pusat kebaikan, tidak saja bagi Jazirah Arab, bahkan menjadi pusat kebaikan di seluruh negeri. Madinah itu kota yang kecil kecil yang dulunya tidak menarik orang karena di sana ada penyakit yang setiap orang yang datang pasti sakit, kena demam ya, termasuk Rasulullah SAW sendiri, juga para sahabat juga kena demam yang sama. Kemudian Allah SWT berkahi Madinah menjadi kota yang luar biasa. Di kota itu dulu Rasulullah SAW memimpin bumi ya, dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar. Bahkan ketika Umar bin Khattab memimpin itu sudah meluas sampai ke Syam, sampai ke Palestina ya. Kemudian diganti oleh khalifah berikutnya, sampai akhirnya hampir separuh bumi itu ada dalam futuh ya. Kalau barat itu namanya imperialisme ya, penjajahan. Kalau Islam itu bukan itu ya. Kalau Islam itu membuka, sangat beda, karena ketika Islam itu memimpin bumi ini, Islam hadir di setiap negeri dan negeri itu pasti makmur ya. Kalau penjajah, imperialisme itu datang ke sebuah negeri dan negeri itu pasti rusak.
Contohnya, ketika Amerika datang ke mana? Ke Indian ya, bangsa cikal bakal Amerika itu berapa banyak penduduk Indian yang terbunuh? Itu jutaan. Ketika mereka datang ke Australia, itu berapa juta penduduk aborigin yang meninggal, ya, dan berapa banyak penduduk yang meninggal ketika mereka itu ekspansi ke Asia, termasuk negeri kita Indonesia itu berapa banyak yang meninggal? Sangat banyak. Itu dari segi manusia nyawanya, dan berapa banyak kerusakan yang dihasilkan dari penjajahan itu, ya, Eropa, ya. Tapi lihatlah ketika Islam itu datang ke Afrika, datang ke ke Spanyol, ke Andalusia. Andalusia itu kan pinggir-pinggirannya Eropa ya, sebenarnya. Datang ke Asia. Setiap negeri yang didatangi oleh Islam itu pasti makmur. Bahkan ketika Syam didatangi oleh kaum muslimin, ya, dulu Syam itu di bawah kekuasaan Romawi Timur, ya, Romawi Timur. Ketika mereka datang ke sana, mereka lebih suka pemimpinnya adalah kaum muslimin dibanding pemimpinnya adalah orang Romawi. Kenapa? Kita sudah bahas di pertemuan pertama ketika mengapa, ya, Islam itu datang di Jazirah Arab. Bagaimana Romawi ketika itu dan bagaimana Persia ketika itu. Romawi ketika memimpin bumi itu penduduknya sampai harus lari jauh-jauh ke hutan. Kenapa? Ke pinggir-pinggir kota agar menghindar dari jeratan pajak yang sangat tinggi, sehingga mereka menjauh dari pusat-pusat pemerintahan karena tidak kuat bayar pajak. Persia juga demikian. Ketika Islam datang, itu mereka lebih suka. Kenapa? Ternyata jizyah. Tahu jizyah ya? Jizyah itu adalah seperti pajak, tapi hanya dikenakan kepada orang yang bukan muslim, ya. Jizyah itu tidak lebih besar dari pajak yang mereka bayarkan kepada penguasa Romawi, ya. Tapi sebagai ganti atas pajak yang mereka berikan kepada kaum muslimin, mereka diberi keamanan, diberi kebebasan berusaha, diberi kebebasan beragama. Beragama itu enggak dilarang. Mau Islam terserah, mau enggak Islam juga terserah. Kan la ikraha fiddin. Ya. Itu di mana-mana, termasuk yang ada di Andalusia, ya, dibebaskan, ya, dibebaskan sebebas-bebasnya. Bahkan nanti pada masa ini belum jauh, ya, masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu karena saking berkahnya, ya, keadilan pemimpin itu, sampai beliau bertanya, apakah hak-haknya kaum muslimin sudah dibayarkan? Fakir miskin sudah semua. Apakah kemudian bergeser? Apakah ada ahlu dhimmah, ada orang-orang yang tidak mau memeluk Islam tetapi berada di lingkungan Islam, ya, tidak, yang dulu ketika muda mereka membayar jizyah pajak itu, kemudian ketika tua mereka nggak mampu itu, maka uang itu Baitul Mal diberikan kepada mereka agar mereka berusaha kembali bisa menghidupi dirinya. Kenapa? Tidak layak, ya, kaum muslimin mengambil harta mereka ketika muda kemudian membiarkan mereka ketika tua, sampai segitunya. Bahkan ada seorang orientalis yang mengatakan salah satu kerugian Barat yaitu ketika apa? Ketika kaum muslimin itu kalah dalam perang salib. Kok rugi? Iya. Karena apa?
ketika kaum muslimin lemah itu cahayanya tidak menerangi bumi ini. Dulu bahkan saya dengar langsung dari Syekh Uraifi ketika Andalus itu di Andalusia ya, di Spanyol. Spanyol itu bagian dari Andalus. Itu kaum muslimin membuka fakultas-fakultas yang gratis 100%. Bukan saja untuk orang-orang Islam, bahkan bagi orang-orang yang tidak beragama Islam. Bahkan di antara mereka adalah akhirnya menjadi pastor, paus tertinggi dalam sekte Nasrani. Hari ini tidak ada kayak gitu tuh, tidak ada. Sampai pausnya itu belajar di Andalus, sampai segitunya. Datang membawa keberkahan. Kaum muslimin itu sampai membawa zaitun ke Spanyol, membawa zaitun, membawa kurma, membawa pertanian ditanam dengan cara-cara kaum muslimin memakmurkan Syam, dibawa ke Spanyol. Sampai hari ini ya, itu kalau ada jalan yang nabrak kebun zaitun, maka jalannya harus belok di Spanyol. Itu siapa yang ngajarin nanam zaitun? Kaum muslimin. Dulu orang-orang Spanyol lari nggak mau bertani. Kenapa? Pajak pertaniannya sangat tinggi sehingga nggak mau. Kaum muslimin kalau ada tanah-tanah yang nggak menghasilkan, nggak ada pajaknya, nggak ada zakatnya, bahkan baru ada zakatnya ketika apa? Ketika diolah. Segitunya. Akhirnya negeri-negeri di sana makmur semua sampai hari ini. Penghasilan terbesar Spanyol ya dari apa? Zaitun itu, dari pertanian zaitun. Belum taman-tamannya. Ada seorang sejarawan ya, bukan sejarawan, ini ahli arsitektur Barat menulis buku di masa Islam itu ketika mereka memimpin Andalus itu taman-taman begitu indah, hutan-hutan menghijau, sungai-sungai bersih, dan ketika ditinggal itu masya Allah rusak. Itu keberkahan. Itu bermula di Madinah ya, bermula di Madinah, sebuah kota kecil, tetapi ketika kebaikan disampaikan di sana kemudian menyebar. Kita akan lihat ya, Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah ya, maka beliau waktu datang ke sebuah rumah ya, itu tidak langsung ke Masjid Nabawi sekarang ya. Beliau mampir di Bani Auf, itu di Kuba. Kuba itu sekitar berapa kilo ya? Dari Madinah itu mungkin 4 kilo. Nah, itu beliau banyak saudara di situ. Beliau bangun masjid pertama kali ketika sampai di Madinah, yaitu Masjid Kuba. Sekarang masih ada masjidnya dan beliau biasanya ke sana habis asar. Ya, sunnah ini ada yang melakukan, kaum muslimin jalan kaki dari Masjid Nabawi ke Kuba itu jalan kaki. Ya, habis asar biasanya ke sana itu. Masjid yang pertama kali dibangun, bukan rumah Rasulullah. Kenapa? Masjid lebih penting bahkan dibanding dengan rumah kepala negaranya. Dan Rasulullah tidak hanya kepala negara ya, Nabi lebih tinggi daripada kepala negara. Allah SWT memberikan ada 124.000 nabi. Di antara mereka adalah seorang raja, tapi sebagian besar bukan seorang raja. Rasulullah itu raja bukan, karena Rasulullah lebih senang dijuluki sebagai Abdullahi wa Rasul, hamba Allah dan Rasulnya. Rasulullah nggak senang dijuluki sebagai seorang raja, sebagaimana Raja Romawi, sebagaimana Raja Persia yang duduk di atas singgasana emas, di istana-istana emas, di istana-istana megah. Gak mau Rasulullah. Maka ketika yang datang ke Madinah, apa yang dibangun? Yang dibangun dulu adalah masjid. Ngapain beliau di sana? Numpang di salah satu rumah keluarga beliau ya, di mana? Di Kuba situ.
Beliau tinggal di situ selama 14 hari kira-kira. Ya. Kemudian baru ya pas datang itu malah kaum muslimin tidak tahu. Siapa yang tahu bahwa itu Rasulullah? Orang-orang Yahudi. Kenapa tahu Rasulullah orang Yahudi? Kenapa Yahudi tahu Rasulullah itu? Karena Yahudi itu mengetahui Rasulullah melebihi pengetahuan mereka terhadap anak-anak mereka sendiri. Saya pernah dikirimi video di dalam Taurat atau Injil. Ya, Injil kan ada dua, perjanjian baru sama perjanjian lama. Perjanjian lama itu isinya Taurat. Di Quran itu surat As-Saff itu menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu disebut di Injil itu namanya Ahmad. Ahmad artinya sama, orang yang terpuji. Tapi di Taurat disebut sebagai Muhammad. Di perjanjian lama yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu tidak ditulis Muhammad, tapi ditulis yang terpuji. Yang terpuji. Dan itu di kitab Kidung ya, ada Kidung berapa saya tidak tahu ayatnya lupa. Itu dibaca oleh Yahudi, namanya Muhammad. Maka Yahudi itu mengetahui Nabi Muhammad SAW itu seperti mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri, bahkan melebihi pengetahuan mereka terhadap anak-anak mereka sendiri. Maka ketika dari jauh itu siapa yang pertama teriak itu? Ya ma'syarul Arab, itu orang Yahudi. Karena Yahudi itu punya benteng tinggi-tinggi, rumah tinggi-tinggi, ya. Karena Yahudi itu paling takut, ya, kecurian, kerampokan, karena mereka tuh orang-orang kaya. Karena apa? Kerjaannya ngeriba, menghutangkan dengan riba. Kemudian mereka menguasai tanah-tanah orang-orang yang Madinah. Wahai ya ma'syar Arab, wahai orang-orang Arab, itu datang pemimpin kalian itu, jaddukum. Ya, pemimpin kalian itu yang kalian tunggu-tunggu. Kenapa tahu? Karena Rasul tak. Kaum orang-orang Madinah malah nggak tahu kan, banyak orang yang nggak tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Karena yang datang duluan bukan Nabi. Mus'ab bin Umair, para sahabat duluan datang, mereka nggak tahu. Kemudian datang bersama Abu Bakar ya, kemudian bersama penunjuk jalan beliau, duduk diam saja, Rasul diam, Abu Bakar juga diam. Kaum muslimin Madinah yang sudah Islam duluan di tangannya Mus'ab bin Umair itu melihat dan mereka menyangka bahwa Nabi itu adalah Abu Bakar. Ini pasti nabinya ini. Kenapa? Perakannya Abu Bakar ini orang kaya, perawakannya kan perawakan orang kaya itu kan mantap ya, gagah begitu ya. Sampai saat ya Rasulullah itu terkena matahari, baru Abu Bakar kemudian apa? Memayungi beliau dengan selendang beliau, ditutupi selendang di atas kepalanya. Baru orang-orang Ansor ya itu tahu bahwa ternyata itulah Rasulullah, bukan yang ini. Yang pertama disangkanya Abu Bakar, baca Rasulullah SAW. Di dalam buku ada seorang Turki yang nulis buku sirah ya, itu mengatakan Salman Al-Farisi tahu itu Nabi itu ketika apa? Ketika beliau melayani, memberi minum kaum muslimin. Bayangkan seorang pemimpin yang memberi minum, ngecur sendiri ya, menuangkan air ke gelas-gelasnya tamu-tamu beliau. Itu kalau hari ini tidak ada raja seperti itu ya. Rasulullah sendiri. Maka Salman Al-Farisi tahu ini Rasul ya. Yakin sekali ketika di pundak beliau disingkap ternyata ada tanda kenabian di punggung beliau ya. Baru ketika itu apa? Rasulullah SAW itu menaiki onta yang dituntun oleh seorang warga dari Bani Najjar, dibiarkan semua orang yang ketika onta itu melewati rumah-rumah kaum muslimin, rumah-rumah orang-orang Madinah, wahai Rasulullah mampir di sini saja, wahai Rasulullah mampir, terus begitu. Semua orang datang kepingin rumahnya disinggahi makhluk Allah yang paling mulia di muka bumi ini, Rasulullah SAW. Semua pengen disinggahi. Kemudian apa? Beliau mengisyaratkan, biarlah onta ini yang memilih, karena sebenarnya dia ini diperintah oleh Allah SWT. Ada onta Rasulullah itu tengok-tengok, datang terus jalan
sampai akhirnya unta itu kemudian menderu apa? Mabruk unta itu adalah langsung deprok gitu ya, bruk gitu ya, di seperti jenengan pas sujud itu, ya, gruk gitu. Dari rukuk berdiri langsung sujud itu. Nah, itu. Jangan seperti jatuhnya unta. Ya, itu unta begitu, bruk bawah. Nah, ini rumah. Maksudnya inilah nanti kita akan bangun sebuah masjid. Ya, sekarang namanya Masjid Nabawi itu. Kemudian saya tanya, ini tanah siapa ini? Ternyata ini adalah tanahnya apa? Sahal dan Suhail. Siapa Sahal dan Suhail itu? Bayangkan, namanya pun luar biasa. Sahal itu artinya muda, Suhail itu artinya juga muda. Kalau Sahal itu biasanya kakaknya, kalau Suhail berarti adiknya. Ini ada dua anak yatim yang diasuh oleh As'ad bin Zurarah. Tahu kan As'ad bin Zurarah termasuk sahabat Rasul di Ansor yang juga termasuk pembesar Madinah. Di sini kita akan bangun masjid. Kalau hari ini ketika seorang pemimpin mengatakan di sini kita bangun masjid, itu apa yang terjadi? Maka rumah ini harus dibebaskan. Apapun yang terjadi. Ya kan? Iya, yang pemimpin yang bilang. Tapi lihat Rasulullah SAW. Tanah siapa ini? Suhail anak-anak kecil, masih yatim. Kemudian Rasul datang kepada Suhail, wahai Suhail, apakah hendak engkau jual tanah kamu ini? Hendak ya Rasulullah, kami akan hibahkan kepada jenengan. Dihibahkan. Kenapa dihibahkan? Saking senangnya penduduk Madinah kepada Rasulullah SAW. Bahkan anak-anak pun, ya, itu memberikan harta yang terbaiknya. Ini kan warisannya dia kan, kepada Rasulullah SAW. Enggak, berapa harganya? Saya beli. Dibeli, bukan ganti rugi ya. Ganti apa? Ini ganti untung. Dan ini, Masya Allah, seandainya Rasulullah itu ini hasil cuma-cuma, mungkin masjid-masjid kita hari ini itu tidak seperti sekarang. Kenapa? Karena masjid itu harus wakaf. Kenapa? Setelah Rasulullah membelinya dari Suhail ya, dan Sahal ini, Rasulullah mewakafkan ya, tanah yang dibeli beliau dengan uang beliau sendiri, diwakafkan untuk Allah SWT. Apa bedanya? Bedanya kalau wakaf itu dia bukan milik manusia, tapi miliknya Allah SWT. Kalau miliknya Allah gimana? Tidak boleh dijual selama-lamanya sampai hari kiamat. Ya, tidak boleh dijual selama-lamanya sampai hari kiamat. Itulah Masjid Nabawi. Ya, itu kemudian ternyata di tanah itu ada kuburannya. Berarti sebenarnya tanah ini nggak seberapa ini ya, mungkin kalau ada kuburan kan biasanya nggak menarik ya. Kalau hari ini ada tanah, ada kuburannya, itu nggak laku kan? Kok begitu? Ada sekuburan, depannya itu tanah dijual. Biasanya tanah depan kuburan itu nggak laku, ya. Nggak laku. Makanya sekarang itu banyak apa? Developer itu beli tanah depan kuburan. Kenapa? Murah. Terus bagaimana agar kuburannya nggak mengerikan? Dibangun tembok tinggi-tinggi, ya. Semerap ini kan? Ada kuburan sekarang temboknya tinggi-tinggi. Kenapa sih? Biar orang nggak takut di situ. Padahal Rasulullah itu nggak ngajari takut di kuburan. Rasulullah sering malam-malam ke kuburan, ke Baqi itu sering ngobrol, bahkan bukan ngobrol, ngasih salam sama sahabat-sahabat yang meninggal di situ. Karena ada kuburan orang musyrik, maka apa? Nggak boleh mendirikan bangunan di atas kuburan itu, apalagi masjid, nggak boleh. Bahkan Rasulullah pernah melarang, jangan jadikan masjid jangan jadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Maka kalau ada kuburan harus ada batas yang jelas, mana kuburan, mana masjid. Karena nggak boleh sholat, ya, nggak boleh sholat yang ada sujudnya, yang ada rukuknya di kuburan.
Kalau sholat tanpa sujud tanpa rukuk boleh. Sholat apa itu? Ghaib. Sholat apa itu? Sholat jenazah. Rasulullah pernah nyolati jenazah di atas kuburan seorang wanita yang meninggal. Rasulullah nggak tahu, terlambat. Akhirnya Rasulullah menyolati di situ. Akhirnya apa? Dipindah kuburannya, dipindahkan ke tempat yang lain. Padahal kuburan orang musyrik tetap dihormati, dipindah. Ada reruntuhan bangunan, mungkin itu juga bangunan bekas rumahnya bapaknya Sahal dan Suhail tadi. Setelah dibeli diratakan, bagus. Ada pohon-pohon kurma, akhirnya apa? Pohon kurma dipotong sama Rasulullah SAW, dipotong. Kok boleh motong pohon kurma? Boleh, ya, boleh. Karena apa? Di Madinah bukan di Mekah. Di Mekah nggak boleh motong kurma, ya. Kecuali untuk dipotong, ditanam lagi, ya, dipindah, nah, itu baru boleh. Dipotong kemudian apa? Rasulullah bikin masjid, diratakan masjidnya, tanahnya diratakan. Masya Allah, kaum muslimin itu sampai bahu membahu membuat masjid. Berapa itu pondasinya? Mereka gali pondasinya 3 dirok. Dirok itu segini ya, dirok itu sini sama sini dirok ya. Dulu ukuran apa panjang itu dirok. Segini ini satu ini dirok. Ya. Berapa pondasinya? Itu 3 dirok. Menggali sampai 3 hasta, 1,5 meter kira-kira. Kalau ini 1,5 meter, nanti 1,5 meter digali. Kemudian diberi batu-batu. Batu-batu dari mana? Dari batu dari Mekah, dari Madinah banyak sekali batu. Batunya keras sekali, bahkan batunya hitam-hitam, keras. Itu batu itu kalau kena paku, kalau kena palu itu langsung keluar apa? Api. Ya, keluar api. Para sahabat membangun bahu membahu, kemudian mendirikan itu sampai setinggi orang. Ini apa? Pondasinya itu digali 1,5 meter, kemudian dinaikkan pasti. Kemudian apa? Rasulullah bilang kepada Bani Najjar. Bani Najjar itu saudara Rasulullah, pamannya beliau. Wahai Bani Najjar, berapa harganya membangun tembok ini? Mereka malu. Ya Rasulullah, kami enggak menghargai. Kami apakah buatkan untuk Allah SWT. Sahabat Masya Allah enggak mau. Rasulullah tuh beli loh, bayangkan. Berapa harganya ini? Tapi orang Muslim enggak mau. Enggak. Kami akan apa? Mewakafkan ini. Nah, wakaf itu bisa apa? Bisa juga wakaf keahlian dia. Wis pokoknya aku bangun, enggak usah digaji. Kenapa? Karena ini masjid. Kenapa? Bayangkan seandainya kita nyumbang batu bata, nyumbang keramik, nyumbang kayu, nyumbang semen, nyumbang pasir. Itu setiap ada orang sholat itu pahalanya ngalir ke mereka itu semua. Ada orang yang gini sampai milih, wis pokoknya aku keramik. Ya enggak bisa. Bahkan bagi yang terkecil pun itu termasuk membangun masjid. Maka pernah ada hadis Rasulullah apa? Siapa yang membangun masjid, man bana masjidan bana Allahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan dia istana di surga. Bahkan kata Rasulullah, seandainya dia ini membangun masjid sekecil sarang burung. Sarang burung kecil kan? Bisa nggak dibuat sholat? Nggak bisa. Tetapi itu pun ada nilainya di sisi Allah SWT. Maka jangankan segede ini ya, musola kecil cukup 5 orang itu kalau dia bangun karena Allah, dia dibikin Allah apa? Rumah di surga, istana di surga. Para sahabat berlomba-lomba. Dan Masya Allah Nabi itu kan kalau dihitung pahalanya, berapa pahalanya sekarang? Itu semakin hari semakin banyak orang yang saya apa? Diperluas. Dulu rumahnya Nabi itu di luar masjid. Rumahnya Nabi itu kuburannya Nabi, karena semua Nabi itu dikuburkan di rumahnya ketika meninggal, atau dikuburkan ketika di tempat beliau meninggal. Rasulullah meninggal di salah satu rumahnya karena beliau itu punya rumah, ya, kecil gitu ya di situ.
Sekarang masuk masjid kenapa? Diperluas, nggak cukup. Kemudian berapa panjangnya? Panjangnya sekitar 100 dirok. 100 dirok berarti apa? Kalau dirok 50 cm sekitar 50 meter. Ya, sekitar gitu bulat 50 meter. Ini segini pinten meter nih? 20 wonten. Lebih nggih? 20 atau lebih? Atau 40 mungkin ya. Ya, kurang lebih segini. Jangan kalau umroh atau haji dan mampir di Madinah itu ada batas-batasnya, tiang-tiang yang sengaja dibangun. Untuk apa? Untuk menandai. Ini dulu tempatnya Nabi membangun pertama kali. Ditandai, ada tandanya. Ini mimbarnya, ini raudhah. Ada tandanya. Dan kaum muslim itu orang yang paling baik mengingat kebaikan orang-orang yang terdahulu. Segini dibangun oleh masanya Abu Bakar, segini dibangun oleh masanya Umar bin Khattab. Terus begitu disisakan. Ya. Padahal Masjid Nabawi itu bolak-balik dibongkar. Ya. Tapi apa? Ditandai, misalkan dulu ada 4 menara. Karena diluaskan nggak mungkin di situ menaranya. Apa? Dibongkar semuanya. Diganti menara yang lebih tinggi. Kenapa? Dulu untuk adzan. Tapi disisakan 1 menara. Sebagai apa? Sebagai monumen. Ini zamannya khalifah apa? Jangan lihat nanti. Ketika di Madinah beda-beda menaranya. Tiangnya juga beda-beda. Itu apa? Untuk nandai. Biar nggak kehilangan sejarah. Nggak kehilangan sejarah. Ya. Termasuk jaraknya itu tadi. Jaraknya Masjid Nabawi sekitar 100 dirok. Panjang dan lebarnya juga sekitar itu. Ya. Setelah selesai, maka bangunannya apa? Tiang-tiangnya dari kurma. Pohon kurma. Pohon kurma itu berat sekali loh. Seperti pohon kelapa. Saya pernah memindah sama teman-teman ya. Sekitar 10 orang itu kami angkat. Itu luar biasa beratnya. Bahkan waktu itu saya bawa linggis tuh, linggisnya bengkok. Betapa luar biasa kurma itu ya. Atapnya dari apa? Dari pelepah kurma juga. Nanti ada bagian yang nggak ada atapnya, ada bagian yang tanpa atap. Dan di bagian belakang itu, dulu masjid itu kiblatnya kalau sekarang di sini ya, itu di sana masjidnya, kiblatnya. Kenapa? Dulu ngadep kemana? Ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Rasulullah itu kepingin sekali sholat ngadep ke Mekah. Tapi waktu itu nggak boleh, masih belum boleh. Kenapa? Syariat sholat itu masih ngadep ke Baitul Maqdis. Sebagaimana dulu ya, dulu nabi-nabi juga menghadapnya ke Baitul Maqdis. Bani Israel, ya. Ibrahim ngadep ke Ka'bah. Tapi anak-anaknya Ibrahim, anak-anak Yakub itu ngadepnya kemana? Kemana? Ke Baitul Maqdis. Rasulullah itu gelisah itu, pengen supaya masih menghadap ke Ka'bah seperti Ibrahim. Akhirnya Allah kabulkan. 16 bulan Rasulullah itu menghadap ke Baitul Maqdis dan dirubah sama Allah menghadap ke kiblat seperti kiblat kita. Akhirnya apa? Ada 2 kiblat. Makanya ada namanya Masjid Qiblatain itu ya. Masjid Qiblat itu ada 2 kiblat. Di situ Rasulullah memalingkan itu waktu sholat asar. Allah menurunkan perintah menghadap ke Makkah, ke Ka'bah itu pas sholat asar. Langsung muter 180 derajat. Nah, di sisi itu Rasulullah bangun serambi namanya serambi Sufah namanya. Serambi Sufah. Nah, ini ada pembahasannya ya. Udah baru bangun kamar atau rumah. Ya. Baru bangun kamar atau rumah. Kalau rumah itu kan rumah kalau di negeri kita ini kecil-kecilnya rumah pasti ada apa? Ruang tamu. Ada kamar, ada dapur, ya kan? Dan rumah Rasulullah enggak ada. Rumah Rasulullah itu ya kamar itu, kamar kecil, kamar bukan kamar kecil ya. Memang kamar. Bagaimana lebarnya? Gambarannya itu kalau Rasulullah malam, ya, malam itu sholat malam. Ketika Rasulullah berdiri, Aisyah itu apa?
menyelonjorkan kakinya, selonjoran di depan Rasulullah. Begitu Rasulullah rukuk mau sujud, ditarik kakinya. Biar apa? Biar sakit sujud. Itu saking kecilnya. Rasulullah kan punya banyak istri ya, istrinya nggak ada satu, banyak, maka dibangun bilik-bilik, kamar-kamar begitu. Kecil-kecil. Tidak seperti kamarnya para raja di Romawi atau di Persia. Ya. Maka itu yang pertama bangun masjid. Ya. Kemudian apa yang menopang negeri itu mempersaudarakan, dipersaudarakan. Muhajirin dipersaudarakan dengan Ansor. Ya. Bahkan awalnya dulu mereka bisa saling mewarisi walaupun bukan satu rahim. Kemudian Allah ganti hukumnya. Kemudian apa? Memberi peraturan-peraturan. Di Mekah tidak bisa mengeluarkan peraturan. Dan syariat Islam itu baru banyak turun ayatnya itu ketika di Madinah. Ayat tentang nikah, tentang zakat, ya, tentang perdamaian, tentang peperangan, itu turunnya di Madinah. Dan itu Masya Allah, bagus sekali. Kemudian mempersiapkan penjaga negeri, dipersiapkan. Kenapa? Madinah ini juga termasuk jalur perdagangan. Kalau mau ke Syam lewat Madinah, dari Mekah lewat Madinah, maka bahaya kalau nggak dijaga. Maka Nabi membuat penjaga-penjaga negeri. Kaum muslimin itu semua adalah penjaga negeri kecuali wanita dan orang-orang lemah. Kemudian memperbaiki, mencari solusi. Apa solusinya? Banyak. Menata kehidupan masyarakat. Karena di Madinah itu nggak seperti di Mekah. Di Madinah ada orang musyrik, ada orang Yahudi. Yang di Mekah tidak ada Yahudi. Di Madinah ada Yahudi. Harus diatur. Ya apa caranya biar nggak konflik? Ya, pertanian dibeneri. Akhirnya riba juga dihapus, khamr dihapus. Kenapa? Itu membuat masyarakat itu senangnya tawuran, senangnya berantem, gasaan. Akhirnya diharamkan judi. Ini juga di Madinah. Kenapa? Itu merusak masyarakat. Ya. Ada solusinya. Kemudian melanjutkan pendidikan yang sudah disemai di Mekah, kemudian dilanjutkan di Madinah. Makanya nanti banyak ayat turun di Madinah. Kalau di Mekah ini ayat turun tentang neraka, surga, ya, tentang di akhirat. Kalau di Madinah ayat tentang hukum-hukum. Al-Baqarah turun, ya, Al-Baqarah turun. Banyak hukumnya. Kenapa? Kalau di Mekah tidak mungkin bisa ibadah seperti di Madinah. Ya. Madinah sudah bebas. Kenapa? Kaum muslimin banyak. Walaupun ada Yahudi yang suka ngerecokin, tapi kaum muslimin banyak. Dikuatkan. Nah, itu adalah beberapa penopang di negeri Madinah. Jangan ada dulu nih, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Mengapa yang pertama kali adalah dibangun masjid? Karena fungsi masjid itu yang utama adalah 3 ini, syiar Islam. Kalau tanpa masjid, Islam tidak akan tumbuh. Ya, tidak akan tumbuh. Syariat itu tidak akan bisa dilaksanakan. Karena apa? Masjid ini adalah pusat ya, syiar Islam. Bahkan di Masjidnya Rasulullah SAW itu menarik. Dan ini sebenarnya yang juga menjadi contoh berdiri masjid di seluruh dunia ini. Kalau jenengan jeli ya melihat masjid-masjid besar di negeri kita, masjid agung di setiap kabupaten, itu selalu memiliki tata letak yang sama, tata ruang yang sama. Ada masjid, bangunan masjid, kemudian bangunan yang terbuka, ya, kemudian ada pasar dekatnya, kemudian ada penjara di dekatnya, kemudian ada kantor kalau kita bupati gitu ya,
atau gubernur itu selalu sama. Di negeri yang lain juga sama. Kenapa? Karena itu yang bawa Islam. Masjid, ya, masjid ada ruang terbuka. Kalau zaman dulu Nabi, masjidnya itu ada bagian yang terbuka tanpa atap di situ. Kalau yang lihat di Madinah ya, ada bagian yang bisa digeser-geser tuh atapnya itu. Ya. Kalau di negeri kita karena hujannya banyak, maka dimodif. Tempat terbukanya jadi alun-alun. Ya, alun-alun begitu. Atau kalau mau lihat jadi Masjid Agung Surabaya begitu. Atau masjid yang lain di dekat pemerintahan. Kenapa? Itu tempat berkumpulnya orang, ya. Bahkan bisa menghadirkan sesuatu aktivitas keluar ke masjid. Zamannya Rasulullah SAW itu sampai Aisyah itu minta digendong Rasulullah melihat pertunjukan orang-orang Afrika yang lagi nari tarian perang. Kira-kira tari-tari perang itu banyak berisiknya enggak? Suara-suara banyak enggak? Pasti lihat pertunjukan masih ada suara-suara. Ada yang tersenyum, ada yang tertawa, ada yang teriak-teriak, pasti ada. Itu hadir di masjid. Dan hari ini Masya Allah itu nggak hadir. Kenapa? Orang yang jadi jamaah masjid itu alergi dengan suara-suara berisik dalam masjid. Contohnya apa? Marah sama anak-anak yang lagi ke masjid, berisik. Dipikirnya apa? Ramenya anak-anak itu membatalkan sholat. Batal nggak? Kalau ada anak-anak ramai di belakang kita denger, batal? Batal. Ya, akhirnya masjid itu ramah sekali. Anak-anak pada ke masjid. Para sahabat itu nggawa bayi-bayinya ke masjid. Ya, bahkan sampai larut malam karena isyaknya Rasulullah itu bukan isyak seperti kisah. Kalau kita kan milih isyak di awal waktu. Kalau Rasulullah itu milih isyak di akhir waktu karena afdolnya isyak itu di akhir waktu. Ya, hampir tengah malam. Jam 11. Kalau kita kan di awal waktu. Itu hanya isya itu di akhir waktu lebih utama. Itu sahabat itu membawa anak istri ke Masjid Nabawi. Nunggu sampai semua kumpul baru Rasulullah datang dari kamar beliau mimpin sholat. Itu bisa bayangkan gaduhnya masjid itu begitu. Tapi Nabi itu tenang saja, nggak apa-apa. Kenapa? Masjid itu syiarnya Islam, paling nyaman ya di masjid. Rumahnya para sahabat di Madinah itu empet-empetan. Maka tempat yang paling enak di masjid, pelayon di masjid. Kenapa? Luas. Halamannya luas, tempat terbukanya ada, lari-lari. Di rumah nggak bisa. Ya. Di rumah nggak bisa, tapi tetap jaga adab. Pas sholat ya nggak berisik. Tapi di luar sholat ya seperti biasa. Ya, seperti biasa. Wong pernah menghadirkan begitu. Terus ada apa? Ada tempat pasar. Pasar ada pasarnya. Nanti ada pembahasan tersendiri. Kenapa pasar? Karena pasar ini Rasul sebutkan sesungguhnya tempat yang paling baik menurut Allah adalah pasar di muka bumi ini. Tempat baik adalah masjid dan tempat paling buruk adalah pasar. Maka pasar itu tempat orang Orang konflik. Kalau orang konflik, entah nipu, entah curang, atau apa aja bisa berantem. Apa solusinya? Diadili di masjid. Diadili di masjid. Yang salah suruh tobat. Tapi kalau ada orang yang mengambil melebihi batasnya, misalnya ada orang yang sampai misalnya mencuri lebih dari 1 dinar. Kalau dalam Islam kan ada hukumannya kan? Ada hukum. Maka disiapkan tempat untuk memenjara. Dulu masjid itu bahkan ada tiangnya itu tempat menawan tawanan perang. Di belakang masjid ada tiang-tiang ditawan. Menarik itu. Kenapa? Itu agar di antara hikmahnya adalah tawanan perang itu melihat bagaimana indahnya Islam. Maka banyak tawanan perang itu akhirnya masuk Islam. Kenapa? Rasulullah itu kalau ada tawanan perang mendulukan tawanan perang makan dulu sebelum para sahabat makan. Berarti para sahabat itu kan
kalau yang fuqara itu ditanggung rame-rame, dikumpulin makanannya, siapa bawa apa semua, atau kadang dibawa ke rumah. Sebelum mereka makan itu diberikan dulu batalan perang, didulukan. Hari ini di penjara itu isinya apa? Nasi yang paling jelek di penjara. Ya betul. Dulu enggak, yang ditawan tuh paling enak, ini kok ditawan perang itu. Makanya apa? Banyak orang, padahal tawan itu bukan orang Islam. Itu di belakang masjid, di tiang-tiangnya. Sampai gitu. Islam kan lengkap ya, apa namanya? Sempurna. Loh kenapa orang sampai misalnya ya, sampai dipotong tangannya? Berarti kejem dong. Ya kalau ngelihatnya di situ kejem. Tapi coba lihat kewajiban bagi orang-orang yang memiliki tabungan minimal 83 gram tersimpan rapi di tabungannya, maka dia harus membayar berapa? 2,5 gram emas. Untuk siapa? Untuk orang-orang fakir miskin. Kalau semua orang kaya begitu, kira-kira ada nggak orang yang mencuri? Ada nggak orang yang mencuri? Tidak ada. Kalau syariat zakat itu tegak, bertemu dengan syariat larangan mencuri, karena hukumannya potong tangan, maka tidak ada orang yang terpotong tangannya. Tidak ada. Kenapa? Kan tidak ada orang mencuri. Kenapa? Dia akan berpikir puluhan kali kalau mau mencuri. Kemudian apa? Tidak ada orang yang akan mencuri. Kenapa? Karena ada orang-orang kaya yang menyuplai kebutuhannya. Kenapa? Dari zakat yang harus dia terima. Dulu zaman Abu Bakar itu sampai diperangi orang yang nggak mau bayar zakat. Itu bisa jangan bayangkan kalau se Indonesia ini bayar zakat semua, itu jalan tol itu nggak perlu utang, jembatan bandara nggak perlu utang. Kenapa? Karena ilmunya nggak pernah sampai. Dulu di negeri-negeri kaum muslimin itu semua dibiayai dari apa? Dari wakaf-wakaf dan zakat-zakatnya kaum muslimin. Kenapa? Karena kalau zakat orang takutnya kepada Allah. Tapi kalau pajak, tidak ada orang ridho bayar pajak. Ada nggak orang ridho bayar pajak? Tidak akan ada yang ridho, makanya tidak berkah. Kalau zakat, wis tak lebihan ini dek, khawatir nggak pas zakatnya. Pasti begitu. Berarti kalau ketemu syariat itu nggak boleh dipotong-potong, nggak boleh dipisah-pisah, karena digabung di satu. Ya. Syariat yang kelihatannya kejam seperti tadi itu harus ditemukan dengan syariat zakat, syariat wakaf, syariat sedekah. Ketemu nggak ada orang yang mencuri dan macam-macam yang lain. Dan itu syiar Islam. Syiar Islam. Ya. Ada masjid itu semua memadai itu. Orang nggak punya duit ya ke masjid. Dulu orang-orang fakir di Madinah itu kalau nggak punya uang ya ke masjid. Kenapa? Di situ ada gantungan kurma. Siapapun boleh ngambil, siapapun boleh naruh. Ya. Itu ada tiap hari, kurma itu ada. Bahkan sampai bosen para sahabat tuh. Kurma terus bosen. Akhirnya apa? Ya akhirnya sahabat ada yang bawa ya kaum muslimin di situ ya. Dulu ada sekitar 70-an orang yang di tinggal di sufah di belakangnya masjid itu. Itu seperti orang mondok begitu ya, orang mondok, orang yang nggak punya keluarga, nggak punya sanak saudara, dari jauh datang ke Madinah belajar, itu yang nanggung kaum muslimin. Rasulullah kadang bawa 10 orang, Abu Bakar kadang bawa berapa orang gitu, bawa ke rumahnya. Padahal itu sudah ada kurma tiap hari gantung. Ya. Kemudian fungsi masjid yang ya, itu semua ada di masjid ya. Musyawarah apapun di masjid ya. Dolannya para sahabat juga di masjid ya. Kemudian mendirikan sholat, ini utama. Terus membersihkan diri dari noda duniawi. Jadi orang-orang yang konflik di luar masuk masjid taubat ya. Nah itu fungsinya. Nah itu hari ini tidak bisa, nggak jalan ya. Maka perlu dihadirkan kembali masjid yang begitu ya. Orang nggak bisa sekolah ke masjid. Bahkan orang yang ini, masya Allah, orang yang
apa nama istilahnya, ada Julaibib itu ya. Julaibib itu orang hitam. Tidak ada orang yang mau sama beliau. Karena apa? Saking miskinnya dan saking jeleknya. Itu ditemui Rasulullah SAW. Julaibib, kamu gak pengen nikah? Sampun guyon ya Rasul. Kamu gak pengen nikah? Sampun guyon ya Rasul. Kenapa? Gak ada yang mau sama Julaibib. Wis nanti tak lamarkan. Oh, kayak gitu loh. Di mana itu? Di masjid. Kan asik gitu. Ya. Semua solusi di masjid, dan itu harus menjadi apa? PR kaum muslimin ya. Masjid sebagai pusat semuanya. Karena Rasulullah membangun di masjid, dan istana Rasulullah di masjid, bukan di istana-istana dibangun besar itu. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Insyaallah kita akan teruskan akan ke depan, semoga Allah memudahkannya. Allahu minkum ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.